Cik. Oke guys, welcome back to Gnosis alias Cakradiva dalam pembahasan alur cerita Donghua Perfect World One Message episode ke-163. Seperti biasa kita review dulu alur cerita di episode sebelumnya di mana si Hao mendapatkan hodam baru yakni Su Tianzhenten, di mana sulur ilahi langit kosong itu bersedia mengikuti si Hao setelah memastikan si pemuda batu kecil tidak memiliki niatan untuk menghabisinya. Bahkan Su Tianzhenten juga menceritakan tentang para jenius di era kuno yang menciptakan metode kultivasi sendiri seperti si Hao dan membantu pemuda itu ketika mengalami bencana aneh dalam metode kultivasinya. Baru setelahnya si Hao bergegas ke kota Guanming untuk bertemu kedua sobat taoismenya alias Lan Yichen dan Luo Dao, hanya untuk menemukan bahwa Lan Yichen yang mendapatkan obat suci kuno sedang ditargetkan oleh banyak ahli aliran besar. Nah, di episode kali ini si Hao akan terlibat baku hantam dengan 8 jenius aliran besar alam atas dan menggeprek seluruhnya, termasuk jenius generasi pertama Singa Putih yang sebenarnya merupakan ahli api ilahi tingkat puncak. Gimana cerita selengkapnya? Langsung aja lah kita terobos. Oke, sekarang kita jalan-jalan dulu ya ke Gunung Yinmo yang sesuai informasi Lu Yi menjadi tempat di mana Lan Yichen sedang dikejar-kejar oleh banyak orang. Benar saja apa yang dikatakan Lu Yi, baru menginjakan kakinya di Gunung Yinmo, Lan Yichen langsung terperangkap dalam formasi sihir blokade Gunung Yinmo, membuatnya tidak dapat bergerak dan akhirnya memberi kesempatan bagi para pengejar untuk mendekatinya. Merasa tidak bisa melarikan diri lagi, Lan Yichen pun memutuskan untuk menyatu ke dalam salah satu gunung dengan teknik penggabungan logam yang dia miliki. Tepat setelah Lan Yichen menyatu dengan puncak gunung, muncullah 8 jenius aliran besar termasuk diantaranya klan Merak Naga, klan Banteng, klan Angsa Emas Ungu, klan Kalajengking Api, monster Mata Tiga, klan Yin Kui, Dewa Neraka, dan suku Singa Putih yang merupakan binatang tunggangan putra Dewa Kuno. Kedelapan generasi pertama aliran besar itu mengeluarkan aura dahsyat, hanya dengan kehadiran mereka membuat seisi gunung seolah berguncang dan langit diselimuti oleh awan kelabu yang padat. Nah, untungnya tidak lama setelah 8 jenius aliran besar mengakuisisi pegunungan Yinmo, datanglah si Hao bersama dengan Lu Dao dan Lu Yi, membuat para jenius itu auto berjulit menanyakan apakah ketiga orang itu tidak tahu bahwa Lan Yichen sudah menjadi buronan mereka. Tampaknya beberapa di antara jenius aliran besar ini ada yang mengetahui identitas si Hao sebagai sang Raja Iblis Uang, dan oleh karena itulah pentolan geng alias si Singa Putih yang kita sebut aja si Simba memerintahkan anak buahnya untuk segera menggeprek si Hao. Mendengar instruksi bos mereka, anggota klan Banteng Emas yang kita sebut aja Megatron ya, mencalonkan diri untuk melawan si Hao dan mengirimkan pemuda antah berantah itu ke neraka. Megatron menggerakkan otot-ototnya malas sebelum meledakkan energi Dao di tubuhnya yang mengamuk seperti banteng dan melompat ke arah si Hao dengan eksplosif. Tapi udah so yesnya seolah bisa menggeprek si Hao dengan satu pukulan, Megatron justru dihempaskan dan membuat teman-temannya segera melemparkan ledekan tajam. Begitu melihat pertukaran pertama antara si Hao dan Megatron tidak berjalan lancar, Simba pun mengajak semua antek-antek dajalnya untuk menyerang si Hao bebarengan, membuat jenius klan Merak Naga segera meraung ke udara, menembakkan pilar energi merah pekat yang turut diikuti oleh ke-6 jenius lain, sehingga pada saat ini ada 7 pilar energi yang ditembakkan bersama-sama ke arah si Hao. Si Hao melayang ke atas untuk memblokir amukan pilar energi dahsyat itu, namun menahan gempuran 7 dewa sejati di saat yang sama jelas bukan perkara mudah bahkan untuk orang se-OP si Hao.
Ledakan menggema di langit Gunung Yinmo, di mana setelah ledakan ini terjadi, 8 jenius sudah berpikir telah memenangkan pertarungan, sehingga jenius klan angsa emas ungu yang kita sebut aja Soang buru-buru menyerang Ludao. Sementara jenius klan kalajengking api yang kita sebut aja Scorpio bergegas untuk menyerang Lui yang auto ketar-ketir karena dia sama sekali tidak berniat untuk terlibat baku hantam. Nah, tepat ketika para jenius sudah memulai perundungan kepada teman-teman, itulah ledakan energi guntur yang dahsyat memecah pegunungan sebelum kemudian menunjukkan sosok Si Hao dalam wujud dewa petirnya melayang di hadapan semua orang. Melihat Si Hao yang dipikir udah pindah alam tiba-tiba muncul, 4 jenius yang tersisa yaitu Megatron, Merak Naga, Yin Kui, dan Ming Tu langsung menyerang Si Hao beramai-ramai meskipun ternyata serangan keroyokan itu tidak cukup untuk membuat sang dewa petir kalah. Malah memanggil guntur yang mengamung hingga mengempaskan 4 jenius tanpa ampun. Tidak mau ditekan terus-terusan seperti ini oleh Si Hao, Megatron pun memanggil wujud aslinya sebagai banteng emas, menunjukkan pemandangan banteng raksasa yang sangat menakutkan sebelum kemudian berlari ke arah Si Hao seperti pertunjukan matador yang menegangkan. Namun bahkan dalam wujud aslinya sebagai banteng emas, Megatron sama sekali tidak dapat menahan penindasan Si Hao hingga tubuhnya berkali-kali dihantam tanpa ampun oleh sang dewa petir dan akhirnya dikirim menubruk puncak gunung dengan begitu kejamnya. Sekarang kita lihat dulu pertarungan lainnya di mana Lui masih terus melarikan diri dari pengejaran Scorpio, membuat Ludao pun tidak bisa tenang bertarung dengan Soang karena melihat teman barunya itu berada dalam bahaya. Soang yang tidak terima lawannya malah jelalatan kemana-mana segera melepaskan pedang mata tiganya dan menyebabkan jenius dari Provinsi Merah itu tidak bisa kuasa menahan tekanan hingga akhirnya join nyungsruk barengan sama Lui menabrak tanah pegunungan. Mumpung dua teman Lan Yichen ini sudah sama-sama tidak memiliki pertahanan tersisa, Scorpio pun berniat untuk melibas keduanya bebarengan dengan racun kalajengkingnya. Ketika itulah Lan Yichen keluar dari pegunungan dan menciptakan tameng untuk menghalau racun Scorpio. Meskipun akhirnya juga dihempaskan oleh sang generasi pertama klan Kalajengking Api. Begitu melihat Lan Yichen keluar dari persembunyiannya, Simba tidak lagi memikirkan Si Hao dan fokus pada pemuda Gunung Biru Emas tersebut sebelum meminta Lan Yichen untuk menyerahkan obat pusaka Ban Zengqi kepadanya. Namun sekali lagi Si Hao menginstruksi situasi, mengatakan jika Ban Zengqi sekarang telah menjadi miliknya dan membuat Simba sangat marah hingga melepaskan bola energi padat ke arah Si Hao meski pada akhirnya mampu dihalau sempurna oleh sang Raja Iblis dengan teknik kebal sihirnya. Melihat bos besar mereka dipermainkan sedemikian rupa oleh Si Hao, 7 jenius lain buru-buru mengelilingi pemuda itu dan merapal semacam formasi untuk mengumpulkan kekuatan bersama-sama dan menggunakannya untuk menggeprek Si Hao secara keroyokan. Namun Si Hao yang sudah mengalami pahitnya pertarungan dengan 7 dewa palsu ketika masih seorang ahli tertinggi, jelas tidak akan gentar dengan tekanan semacam ini dan malah mengeluarkan pedang petirnya untuk menghabisi Scorpio dengan satu tebasan. Hanya dalam beberapa kedipan mata saja, jenius sudah dibuat pindah alam oleh Si Hao, membuat Simba meraung marah ketika meminta semua orang untuk membalaskan dendam rekan mereka. Jenius klan Monster Mata 3 segera membuka jalur teleportasi untuk rekan-rekannya, membuat semacam lubang cacing yang menjadi jalan bagi Megatron dan jenius klan Naga Yin Kui muncul di sisi kanan kiri Si Hao untuk melepaskan serangan bebarengan. Astagfirullah, Mega. Nah, ketika Si Hao menghalau serangan Megatron dan Yin Kui, itulah Soang menarik keluar ribuan pedang angsa ungunya hingga membentuk satu pedang raksasa yang diayunkan ke arah Si Hao. Tapi ternyata
Megatron hanya bisa menampakkan tatapan penuh teror ketika melihat satu demi satu rekannya binasa di tangan si Hao, membuat insting bertahan hidupnya segera aktif dan membuatnya berpikir untuk melarikan diri dari pemuda berbahaya ini apapun yang terjadi. Namun sayangnya Xiao lebih dulu menarik tombak gunturnya sebelum kemudian melemparkan tombak itu lurus-lurus hingga menembus ulu hati Megatron dan membuat kekuatan hidupnya menghilang dengan cepat. Tidak berhenti pada Megatron, kini Xiao mengalihkan pandangannya kepada jenius alam neraka yang sudah menunjukkan ekspresi pucat pasi. Namun Xiao bukanlah orang baik hati yang menebar pengampunan pada orang-orang yang sudah mengusiknya. Dan oleh karena itulah tanpa berlama-lama pemuda batu kecil itu mengeluarkan ratusan tombak guntur, membuatnya mengelilingi sang jenius alam neraka Mingtu sebelum kemudian secara bersama-sama menyerbu ke arah Mingtu dan membuat jenius alam neraka itu hancur berkeping-keping. Selesai dengan beberapa krucil, sekarang Xiao beralih kepada Simba yang terus menggeram marah sambil mencekram cakar-cakarnya, menunjukkan tatapan bengis seolah berjanji akan memaksa Xiao menyerahkan nyawanya sendiri. Namun sayang, ambisi itu tidak pernah menjadi kenyataan karena belum sampai Simba melepaskan serangannya, Xiao sudah muncul di hadapannya dengan bayangan burung pengkuno yang berhasil menggeprek Simba dengan sangat kejam, hingga membuat pemimpin para jenius itu hanya bisa terhempas menubruk tanah pegunungan yang keras. Belum sampai Simba dapat mengumpulkan kekuatan untuk bangkit, Xiao sudah lebih dulu melilit tubuh dan menahan pergerakan jenius klan singa putih itu menggunakan kayu rambut yang merupakan salah satu bentuk transformasi surgawi dari 4 Taoisme petir tertinggi. Baru setelah memastikan bahwa Simba tidak bisa bergerak, Xiao pun melepaskan run agung di cakrawala sebelum kemudian menghancurkan sang generasi pertama tunggangan putra dewa kuno dengan gempuran paus kunpeng yang menggoncang seluruh pegunungan. Setelah menggeprek dedengkot kelompok, Xiao pun melihat jenius merak naga dan monster 3 mata dengan tajam, membuat 2 generasi pertama aliran besar itu buru-buru memacu langkah untuk melarikan diri secepat yang mereka bisa. Namun sayang sekali lagi, upaya melarikan diri itu hanya berujung kepada kesia-siaan, karena dalam sekejap mata Xiao mampu menyusul merak naga dengan sayap kunpengnya sebelum mengirim burung merah itu ke tempat yang sama dengan antek-antek Dajjal. Setelah menghabisi merak naga, Xiao melirik monster 3 mata yang sudah terbang menjauh berkata bahwa dia tidak adil kalau membiarkan satu anggota kelompok kabur seperti ini. Karena itulah Xiao buru-buru menarik keluar tombak gunturnya, merobek udara dan membuat jalur teleportasi yang membuat muncul di hadapan monster 3 mata hanya dalam beberapa napas. Belum sampai monster 3 mata menyadari apa yang terjadi, tombak Xiao telah menembus tubuhnya sementara si Batian yang sejak tadi tidak dilibatkan dalam pertarungan tidak dapat menahan diri lagi dan meminta izin kepada Xiao untuk menghabisi antek Dajjal terakhir, yaitu jenius naga Yin Kui. Baru setelah melibas semua musuhnya hingga tak bersisa, Xiao pun terbang merendah ke tempat 3 temannya berada, berterima kasih kepada Lan Yichen karena sudah melindungi Ba Zanqing untuknya. Lan Yichen pun berterima kasih karena Xiao sudah datang menolongnya sebelum menyerahkan obat suci berbentuk binatang itu kepada pemilik aslinya. Setelah mengambil benda-benda berharga yang dimiliki para jenius, Xiao pun menggelar acara Master Chef dadakan dan mengajak semua orang untuk menikmati tangkapan besar mereka bersama-sama. Tindakan Xiao yang membantai begitu banyak ahli muda dari aliran besar tentu saja membuat banyak pimpinan aliran besar itu menjadi gusar dan gemes ingin menggeprek pemuda yang kurang asam itu dengan tangan mereka sendiri. Namun mereka pun berpikir bahkan tanpa para petinggi turun tangan langsung akan sulit bagi Xiao mempertahankan nyawanya di pertempuran jenius 3000 provinsi ini, mengingat pendosa sepertinya tidak akan dibiarkan berkeliaran oleh banyak ahli muda luar biasa yang ikut termasuk gadis naga dari kuil naga kuno serta putra dewa yang jatuh yang di masa lalu telah menghabisi 2 senior Xiao di Dojo Supreme.
Tidak hanya dua ahli muda luar biasa itu saja yang menjadi ancaman besar bagi Si Hao, ada pula putra dewa kegelapan yang sebenarnya merupakan mayat kuno pada awal terbukanya surga bumi, Chang Gongyan, yang rela mengikuti turnamen berkali-kali hanya demi membangkitkan kekasihnya, Gu Jianyun, alias jenius kuno lembah pedang yang terkenal sebagai musuh sejati para pendosa, sampai dengan jenius terkuat di seluruh 3000 provinsi karena telah meraih juara sebanyak 10 kali yang disebut sebagai Raja 10 Mahkota atau Tianzi. Tidak hanya orang-orang luar biasa yang disebutkan oleh para petinggi aliran yang bisa menjadi ancaman bagi Si Hao, ada juga jenius lain yang meskipun tidak setenar orang-orang kuno sebelumnya, namun juga tidak bisa diremehkan seperti halnya Raja 6 Mahkota alias Ning Chuan yang sekarang sedang berusaha menyerap tulang tangan peri abadi. Selain orang-orang yang kebanyakan akan menjadi musuh Si Hao ini, ada pula orang lain yang tidak bisa diabaikan. Misalnya sang tuan muda Gunung Bulau sekaligus pula pemilik 2 tulang tertinggi Qin Hao. Padahal Qin Hao itu adalah adiknya Si Hao yang orang-orang tuh pada nggak tahu. Nah, tampak Qin Hao sendiri yang masih husuk berkultivasi di salah satu dunia kecil, duduk bersila di atas laut yang dipenuhi dengan hiu-hiu ganas, seolah sama sekali tidak peduli dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Baru setelah menyelesaikan kultivasinya yang panjang, Qin Hao yang juga telah berada di ranah api ilahi membuka matanya dan membuat seluruh lautan terbakar oleh kekuatannya. Namun di antara kekuatan puncak yang ikut serta dalam pertandingan jenius 3000 provinsi ini, ada satu orang yang sama sekali tidak pernah kita duga sebelumnya, orang yang pernah menggoncang alam bawah di masa lalu, orang yang juga sempat menghancurkan masa lalu Si Hao, orang yang dikatakan memiliki mata terkuat di dunia pada masanya, sekaligus juga orang yang seharusnya telah dihabisi oleh Si Hao beratus-ratus episode yang lalu, yaitu sang pemilik pupil ganda Si. Masih inget kan? Si Edian ya, itu bisa-bisanya si hidup lagi ya. Itu si ya kan. Coba deh kalian yang udah nonton dari lama kan pasti tahu ya kalau si udah pindah alam. Ini tiba-tiba aja muncul enggak diduga-duga kayak jeriwit. Kira-kira apakah benar pemilik pupil ganda yang muncul di scene terakhir adalah Si? Dan kalau benar Si, apa yang akan terjadi andai kata 2 rival besar di masa lalu itu bertemu kembali di alam kuno abadi Edian ya? Tungguin aja lah pokoknya minggu depan cerita selanjutnya ya.